Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk belajar tentang mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara, hari ini kita akan mengambil pokok bahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Tentunya Anda sudah memahami apa itu berbicara, bahwa berbicara itu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga pesan itu ataupun informasi tersebut dapat dipahami oleh orang yang menyimaknya atau oleh orang yang mendengarkannya. Nah, jadi pesan ini kita sampaikan kepada orang lain agar bisa dipahami. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus memahami bagaimana faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara itu. Oleh sebab itu, setelah pembelajaran ini selesai, saya berharap Anda mampu untuk memahami faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara, sehingga nanti Anda mampu berbicara dengan baik dan Anda pun akan mampu juga menyampaikan informasi ini kepada calon siswa Anda apabila Anda akan menjadi seorang guru nantinya ya. Oleh sebab itu Anda harus menguasai materi berikut ini. Baik saudara, sebetulnya faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara itu bisa kita lihat dari dua faktor ya, yaitu faktor penunjang maupun faktor penghambatnya sebetulnya. Nah, faktor penunjang itu sendiri, saudara, bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, apakah Anda sudah mengetahui sebetulnya faktor penunjang itu sendiri? Ada yang sudah memahaminya? Belum? Baik, kita bahas. Kalau demikian, satu persatu ya. Saudara, pada dasarnya faktor yang mempengaruhi berbicara itu secara langsung adalah yang pertama itu pelafalan. Jadi pelafalan ini hal yang utama ya, yang harus Anda kuasai. Karena kalau kita tidak jelas pelafalannya, maka orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu juga tidak jelas, atau akibatnya apa yang kita sampaikan pesannya tidak akan diterima baik oleh si pendengarnya. Oleh sebab itu pelafalan harus jelas. Yang kedua, intonasi. Nah, intonasi ini juga saudara menjadi hal yang penting, yang utama, yang harus Anda kuasai ya. Karena dengan adanya intonasi ya, tinggi rendah suara kita, kemudian kita juga tekanannya ya, panjang pendeknya ucapan kita, ini akan mempengaruhi pemahaman dari si pendengarnya atau si penyimaknya nantinya. Nah, kemudian saudara, lalu pilihan kata. Pilihan kata ini juga ini akan mempengaruhi seseorang yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, apalagi pilihan kata ini kita sampaikan apakah dalam situasi formal ataukah dalam situasi non formal. Jadi kedua situasi ini ya pilihan katanya sangat berbeda. Jadi kalau situasi formal, pilihan kata kita itu lebih diutamakan pilihan kata yang baku, sedangkan situasi non formal, pilihan kata kita adalah pilihan kata yang tidak baku. Nah, kemudian saudara, struktur kata dan kalimatnya. Jadi struktur kata dan kalimat ini juga mempengaruhi kita di dalam berbicara ketika kita memberikan pesan ataupun informasi pada orang lain. Nah, ini akan dipengaruhi juga oleh struktur kata dan kalimat yang kita sampaikan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan struktur kata dan kalimat efektif ini, kita akan menyampaikannya dalam situasi formal juga ya. Kemudian kalau ya kalimat yang pendek-pendek ataupun kalimat yang sekedar hati si ya pembicaranya, ini biasanya dalam situasi non formal. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus memahami betul struktur kata dan kalimat tersebut. Ingat sebetulnya kita struktur kata dan kalimat itu sebetulnya ya, kita bisa menggunakan
ya kelompok kata, frasa, kemudian kita juga bisa menggunakan ya subjek, predikat, objek, keterangan di dalam sebuah kalimat. Minimal harus ada unsur subjek dan predikat itu dalam situasi formal. Tapi kalau dalam situasi non formal boleh Anda menggunakan hanya predikatnya saja atau hanya ya subjeknya saja misalnya, dan bahkan hanya keterangannya saja. Ya tidak harus lengkap ya. Nah kemudian saudara, faktor berikutnya adalah sistematika pembicaraan. Jadi Anda itu harus berbicara secara sistematis sehingga orang itu mampu memahami apa yang Anda sampaikan. Apabila Anda berbicara secara sistematis, tentu saja alur pembicaraan Anda akan jelas begitu. Kemana arah dan tujuan pembicaraan Anda mampu dipahami oleh si penyimaknya ya. Kemudian lalu sisi pembicaraan. Nah ini sisi pembicaraan juga sangat penting Anda kuasai saudara. Karena apa yang Anda bicarakan itu memang harus Anda kuasai terlebih dahulu. Sehingga nanti apa yang Anda kuasai itulah yang akan Anda sampaikan kepada si lawan bicara Anda, yaitu penyimak ataupun pendengar. Sehingga mereka tuh mampu betul memahami apa yang Anda sampaikan. Oleh sebab itu Anda pun harus menguasai apa yang Anda bicarakan itu. Nah kemudian juga yang tak kalah penting, faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung ini saudara, cara kita memulai dan mengakhiri pembicaraan. Jadi saudara, ketika kita memulai pembicaraan itu hendaklah menarik si lawan bicara kita sehingga mereka mau mendengar apa yang kita bicarakan. Makanya ini termasuk ya kita menggunakan bahasa yang persuasif. Bisa jadi Anda akan mempengaruhi mereka agar mereka ingin mendengar apa yang Anda bicarakan. Lalu Anda juga harus mampu mengakhiri pembicaraan itu sehingga mereka betul-betul menyimak apa yang Anda sampaikan. Ya, bisa jadi nanti di akhir pembicaraan itu Anda akan menyampaikan ya statement ataupun pernyataan-pernyataan berupa simpulan Anda terhadap pokok bahasan yang Anda sampaikan tadi. Sehingga saudara, apa yang Anda sampaikan dapat dipahami oleh mereka, oleh si penyimak tersebut. Kemudian saudara, yang tak kalah pentingnya juga, faktor yang mempengaruhi berbicara ini secara langsung adalah penampilan. Penampilan Anda. Penampilan ini ternyata sangat mempengaruhi ketika kita berbicara. Kalau gerak-gerik kita, penguasaan diri kita, dan lain-lain kita lakukan dengan baik, saya kira ya orang akan tertarik mendengar apa yang kita bicarakan. Makanya bahasa tubuh juga sangat mempengaruhi ya apa yang menjadi pembahasan kita. Ketika kita menggunakan bahasa tubuh itu, mereka akan menyimaknya dengan baik. Apalagi kan kalau berbicara ini adanya interaksi ya, interaksi antara pembicara dengan penyimaknya. Jadi minimal di dalam berbicara itu kan harus ada dua orang, yaitu ada si pembicara dan ada si pendengarnya atau penyimaknya. Baik, apa yang saya sampaikan, apakah Anda bisa memahaminya? Bisa. Paham? Baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang faktor penunjang kegiatan berbicara itu sendiri. Nah, saudara, sebetulnya berbicara atau kegiatan komunikasi lisan itu sendiri merupakan kegiatan individu ya dalam menyampaikan pesan secara lisan kepada sekelompok orang yang biasanya kita sebut juga audiens ya ataupun majelis. Nah, supaya tujuan pembicaraan ataupun pesan yang kita sampai itu dapat sampai kepada audiens tadi, saudara, itu tentu saja pesan yang kita sampaikan kita harapkan bisa diterima dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat menunjang keefektivitas kita di dalam berbicara itu. Nah, kegiatan berbicara juga tentu saja memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kita harus memahami juga sebetulnya itu kemampuan berbahasa dan ilmu pengetahuan tentang bahasa itu sendiri ya. Oleh sebab itu, pada saat berbicara
itu diperlukan sekali. Yang pertama penguasaan bahasa, yang kedua bahasanya itu sendiri, yang ketiga adalah keberanian dan ketenangan, dan keempat adalah kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Nah, itu sebetulnya penunjang kegiatan berbicara itu. Kalau kita lihat ini faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara itu, dilihat dari faktor kebahasaannya, saudara, tentu saja ini bisa berupa pertama itu ketepatan ucapan. Jadi sebetulnya di awal sudah saya sampaikan, ketika kita melafalkan apakah huruf, kata, kalimat, dan lain sebagainya, ini harus jelas. Jadi ketetapan ucapan itu betul-betul mempengaruhi orang yang akan mendengarkan apa yang kita ucapkan itu. Jadi ucapan itu harus jelas, betul, dan tepat begitu. Nah, kemudian saudara, yang kedua itu penempatan tekanan nada. Kemudian ya juga durasi yang sesuai, misalnya termasuk sendi atau durasi ini, saudara, akan mempengaruhi ya kita berbicara tadi itu. Oleh sebab itu, usahakan tekanan nadanya, intonasi di sini ya, tinggi rendahnya suara ini Anda perhatikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ketiga ada pilihan kata. Tadi juga sudah disampaikan, ini berarti faktor penunjang nih. Pilihan kata ini sangat mendukung juga apakah kita itu memilih bahasa yang baku ataukah bahasa yang tidak baku. Ya, kalau dalam situasi formal tentu saja kan kita memilih bahasa yang baku, sedangkan situasi non formal kita memilih bahasa yang tidak baku, bahasa yang mudah dipahami oleh si penyimaknya tentunya ya. Oleh sebab itu, saudara, silakan Anda bisa menggunakan bahasa itu, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar apabila itu dalam situasi resmi formal, sedangkan bahasa Indonesia yang baik itu Anda gunakan dalam situasi tidak resmi ataupun tidak formal, dalam situasi santai ya. Kemudian saudara, ketetapan penggunaan kalimat serta tata bahasanya ya. Nah, ini saudara, saya berharap Anda mampu menggunakan kalimat dan juga tata bahasa yang cocok, yang sesuai dengan situasi Anda berbicara. Kembali lagi, Anda itu berbicara pada situasi formal ataukah non formal. Nah, ini jadi penggunaan kalimat tuh, kalau kalimat efektif yaitu minimal harus ada unsur subjek dan predikat, itu harus Anda gunakan dalam situasi resmi atau formal tadi. Tapi kalau Anda tidak mengindahkan tentang tata bahasanya, nah saya kira itu Anda bisa menggunakannya dalam situasi tidak resmi ataupun non formal, misalnya dalam suasana yang santai ya, silakan saja. Kemudian saudara, yang berikutnya adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ketika Anda berbicara, Anda harus menggunakan ya bahasa yang sesuai dengan apa yang Anda sampaikan itu sebetulnya si penyimak ini mampu memahaminya. Makanya sasaran pembicaraan pun saudara harus Anda lihat apakah sasarannya ini untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa, dan juga untuk orang tua. Nah, sasarannya pun ini juga akan berhubungan dengan tujuan berbicara Anda sebetulnya ya. Anda menyampaikan pesan itu, apakah pesan ini segera Anda sampaikan ataupun pesan ini sangat rahasia misalnya ya, ataupun pesan ini sangat wajib Anda sampaikan misalnya karena ini sangat mendesak sehingga orang lain itu harus mengetahuinya. Nah, kemudian saudara, ini bermanfaat untuk mereka, bermanfaat untuk yang disampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan memang harus bermanfaat untuk si penyimaknya. Karena nanti kalau kita salah menyampaikan pesan itu bisa berupa berita hoax ya, sehingga ini akan membuat ya mereka juga akan menyampaikannya kepada orang lain, itu juga bisa hoax juga begitu. Oleh sebab itu,
ketepatan dalam sasaran pembicaraan ini perlu Anda perhatikan betul-betul. Nah, kemudian saudara, faktor non kebahasaannya sekarang. Nah, untuk faktor non kebahasaannya ini meliputi sikap yang wajar ya, kemudian tenang dan tidak kaku. Oleh sebab itu pandangan kita harus diarahkan ke lawan bicara. Jadi ketika kita berbicara itu kita harus bersikap tenang ya, yang wajar saja, tidak kaku begitu. Ya, jangan pula kita merasa ya tegang gitu. Kemudian pandangan kita juga harus kita lihat orang yang kita ajak bicara itu. Jangan kita melihat ke lain, tetapi kita harus melihat ya pandangan mata mereka. Kemudian yang berikutnya, kesediaan menghargai orang lain. Jadi ketika kita berbicara, saudara, kita juga harus menghargai ya si penyimak kita, si pendengar kita. Apabila mereka ya memberikan komentar pada kita, ya kita hargai komentar mereka. Mereka memberikan instruksi, kita hargai ya. Yang penting ya buatlah mereka itu juga senang dengan apa yang kita sampaikan, dan jangan membuat mereka merasa tersinggung ataupun mereka merasa jenuh terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi kita hargai lawan bicara kita ya. Oleh sebab itu kita kuasai sebetulnya ya apa yang akan kita sampaikan. Ini topiknya memang betul-betul Anda kuasai tentang apa yang akan Anda bicarakan itu. Kemudian gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, ini sebetulnya saudara, dengan adanya gerak-gerik dan mimik yang tepat ini akan membuat pemahaman si penyimak itu akan lebih baik begitu. Nah, mereka akan melihat dari gerak-gerik mimik Anda itu juga akan terlihat bahwa mereka pun ya memahami apa yang Anda sampaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kenyaringan suara. Ternyata saudara, kenyaringan suara ini ya sangat mempengaruhi, ini faktor non kebahasaan ya, sangat mempengaruhi efektivitas kita di dalam berbicara itu. Ya, dengan suara nyaring tentu saja mereka akan mampu mendengar apa yang kita sampaikan itu dengan baik. Lalu kelancaran kita. Nah, kalau kita berbicaranya tersendat-sendat, mereka juga akan ya menyimaknya ataupun mendengarkannya merasa bosan ya, dan mereka bahkan ya malas untuk mendengarnya. Tapi kalau kita lancar dalam berbicara, ya mereka pun akan mengikutinya hingga tuntas. Lalu relevansi dan juga penalarannya. Nah, apa yang kita sampaikan sebetulnya mereka pun mampu nanti merelevansikan atau menalarkan, sebetulnya mereka bisa menafsirkan apa yang kita maksud. Nah, ini sebetulnya, dan kita juga harus mampu juga ini benalar dengan baik begitu, sehingga mereka itu yang memahami apa yang kita sampaikan. Bisa jadi kita memberikan contoh-contoh yang lain, kita merelevansikannya dengan hal yang lain, sehingga saudara mereka paham betul terhadap topik yang kita bicarakan. Lalu yang terakhir itu dalam faktor non kebahasaan ini adalah tentang penguasaan topik. Ternyata saudara, kalau Anda menguasai topik Anda itu dengan baik, tentu saja keberhasilan Anda berbicara itu sangat tinggi ya. Namun kalau Anda tidak menguasai topiknya, saya yakin keberhasilan Anda berbicara juga sangat rendah. Oleh sebab itu kuasai topiknya. Topik ini sebetulnya saudara, hal yang Anda bicarakan. Jadi apa yang Anda bicarakan itu, yang Anda sampaikan kepada orang lain yang berupa informasi atau pesan itu harus Anda kuasai sepenuhnya. Nah, oleh sebab itu dengan menguasai topik tersebut, yakinlah ya apa yang Anda sampaikan tadi insya Allah bisa diterima dengan baik oleh si penyimaknya. Kemudian yang terakhir saudara, sebetulnya di dalam ya efektivitas berbicara itu ada faktor penghambatnya. Nah, ini faktor penghambat kegiatan berbicara itu sendiri. Sebetulnya ada kalanya ini kan proses kita di dalam berbicara itu ya bisa berupa faktor fisik ya, kemudian faktor media dan juga faktor psikologisnya.
Tentu saja saudara, seperti yang saya katakan di awal, sebetulnya ada kalanya proses komunikasi itu mengalami gangguan ya. Gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar itu tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Nah, ini berarti miscommunications. Jadi saudara, ini yang harus kita hindari. Pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara. Yaitu yang pertama itu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini saudara, ini adalah faktor yang ada pada partisipan sendiri. Dan juga faktor yang berasal dari luar partisipan. Nah, kalau orang yang mendengarkan kita berbicara itu sedang sakit, saya yakin ini akan mengganggu mereka untuk memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau mereka sedang galau misalnya ya, sedang putus cinta atau lainnya, ini mereka pun menyimak apa yang kita sampaikan itu ya tidak maksimal begitu, karena mereka apa yang mereka simak melalui telinga kanan, keluarnya telinga kiri begitu. Nah, kemudian jadi kita bisa memakluminya itu ya, tetapi kita harus mampu untuk ya mengarahkan mereka agar mereka bisa konsentrasi dan fokus menyimak apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara, faktor media. Nah, tentu saja faktor media ini sebetulnya bisa saja menjadi faktor penghambat apabila media yang kita sampaikan itu ya kurang tepat begitu. Nah, ini faktor media ini bisa berupa faktor linguistiknya ya dan faktor non linguistik. Misalnya ya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh. Nah, ini sebetulnya saudara, ini mempengaruhi sekali ini kegiatan kita berbicara. Kalau kita menggunakan ya faktor linguistik dan faktor non linguistik ini dengan tepat, saya yakin apa yang kita bicarakan itu pasti diterima dengan baik oleh si penyimaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, terakhir ini adalah faktor psikologis. Nah, sebetulnya ini juga mempengaruhi ya pemahaman terhadap apa yang disimak ataupun disampaikan oleh si pembicara kepada lawan bicara itu. Apabila seorang penyimaknya ataupun partisipan ini memiliki terganggu kejiwaannya, maka ya ini akan mengakibatkan pemahaman mereka akan mengalami gangguan begitu. Nah, faktor psikologis ini sebetulnya kondisi kejiwaan partisipan ketika dia berkomunikasi dengan kita. Misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit tadi itu, ya ternyata ini sangat mengganggu ya. Mengganggu ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan. Oleh sebab itu, saudara, faktor psikologis ini menjadi faktor penentu juga keberhasilan kita di dalam berbicara. Makanya ketika orang yang sedang marah, Anda ya harus bisa memahaminya ya keadaan itu. Jadi Anda bisa berbicara baik-baik dengan orang tersebut ya, karena orang yang sedang berbicara ini tidak akan mampu menyimak Anda dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus bersabar dan menunggu agar si penyimak tersebut redah kemarahannya dan Anda memulai kembali untuk menyampaikan pesan yang mungkin saja dibutuhkan oleh orang tersebut. Saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, perkuliahan kita tentang keterampilan berbicara. Saya yakin Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga berharap Anda bisa mencari bahan-bahan yang lain tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara ini ya. Nah, silakan saja cari di buku-buku, di jurnal ataupun internet ya. Ini untuk penambahan referensi Anda sehingga Anda menguasai sepenuhnya keterampilan berbicara ini. Kemudian ada tugas untuk Anda, silakan Anda buat sebuah rangkuman ataupun konsep tentang apa yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang faktor
yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Ya, saya ulangi lagi, silakan dibuat sebuah rangkuman ataupun sebuah konsep dari apa yang Anda ya ikuti pembahasan yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu dengan judul faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara, ya. Nah, kemudian tugas tersebut silakan Anda email ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, sekali lagi silakan tugasnya dikirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya kira demikian untuk penyampaian saya pada mata kuliah keterampilan berbicara hari ini. Saya berharap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ya kembali untuk menyampaikan pokok bahasan yang lainnya. Saya yakin Anda akan mampu memahami apa yang saya sampaikan ini. Ya, selamat bekerja, selamat belajar secara online, dan saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.